Jadi Duta Damai adalah kumpulan. Jadi kita tuh terdiri dari anak-anak muda yang dikumpul untuk bergerak membawa pesan-pesan perdamaian. Jadi kita awalnya tuh kita diseleksi dulu, kita disaring dan kita dikasih edukasi bagaimana untuk membuat konten-konten atau apapun itu yang bisa kita post, kita posting atau bisa kita sharing ke siapapun. Tujuannya untuk mengajarkan atau membagikan mengenai apa sih itu perdamaian. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo dengan saya Chris. Melalui podcast Tobi, orang bisa bicara, kita akan memberikan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk hari ini kita sudah hadir narasumber Anastasia Deborah Apitaratu. Iya. Selamat sore Ade. Sore juga kakak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Tadi kesini aman ya? Aman. Oke, jadi Ade Anastasia ini anggota dari Duta Damai BNPT Region Papua. Jadi kita sore hari ini kita mau cerita-cerita tentang Duta Damai Papua ya. Iya. Oke, kita bisa mulai? Bisa. Oke. Coba Ade, saya panggilnya apa nih? Ade Anastasia kah, Deborah kah? Terserah sih, tapi anak-anak Duta Damai biasa panggil saya Tata. Tata. Nah. Oh, Ade Tata ya. Oke, Ade Tata. Apa itu Duta Damai? Oke, jadi Duta Damai adalah kumpulan. Jadi kita tuh terdiri dari anak-anak muda yang dikumpul untuk bergerak membawa pesan-pesan perdamaian. Jadi kita awalnya tuh kita diseleksi dulu, kita disaring dan kita dikasih edukasi bagaimana untuk membuat konten-konten atau apapun itu yang bisa kita post, kita posting atau bisa kita sharing ke siapapun. Tujuannya untuk mengajarkan atau membagikan mengenai apa sih itu perdamaian. Oh, perdamaian. Iya. Tapi ini sebenarnya Duta Damai ini di bawah organisasi apa? Kita di bawah naungannya BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terorisme ya. Ya. Tujuan utama dari Duta Damai ini apa? Tujuan utama dari Duta Damai ya karena kita lihat sekarang toh di sosial media, baik di Instagram, Facebook, TikTok itu banyak beredar itu berita-berita yang kebanyakan hoax. Ada nih. Nah, seperti yang ada di kakak baju. Nah, dan berita hoax itu tidak hanya menuliskan itu tentang satu sisi, tapi ada begitu banyak hal kayak contoh yang beberapa bulan lalu tuh yang kayak kejadian yang ada ibu dituduh curi anak lah, mau terus culik anak itu, terus mengenai ajaran-ajaran tertentu atau contoh kayak biasa mereka bilang oh ada isu-isu mau ada demo dan lain sebagainya, tapi orang-orang sudah pada takut ini di sini kebanyakan ya salah satunya juga kadang saya punya mama, saya punya teman-teman kadang dia bilang iya nanti besok demo besar-besaran, padahal itu libur padahal nih hoax nih. Nah kita tujuannya tuh dibentuk untuk memberi pesan-pesan yang sebaliknya. Misalnya ada yang buat tulisan atau tentang Jayapura besok itu akan ricuh. Nah, yang kita posting sebaliknya Jayapura itu kota damai. Aman ya? Jayapura itu aman. Mari ayo kita kunjungi Jayapura kayak gitu. Apa yang bilang Papeda, Papua penuh damai. Iya, jadi konten-konten positif ya. Iya. Kan sekarang kan gampang kalau kita bikin konten itu. Apalagi di TikTok ya. Iya. Itu tinggal jalan-jalan sedikit, kasih caption tuh langsung viral. Iya, apalagi kalau caption galau ya. Apalagi tambah ada lagu-lagu galau yang lagu-lagu timur itu apalagi sekarang tuh lagi viral sekali tuh. Teman-teman di Jawa juga dong kadang Bakam coba bagi kah lagu-lagu dari Papua kah. Oh, mereka tidak tahu judulnya. Mereka walaupun tidak tahu judul tapi kadang mereka bilang iya biasa itu yang dengar di jalan. Makanya kan mereka minta judul toh supaya bisa dong ini apa nih tulis TikTok, atau dong kadang kasih masuk minta apa nih tong kirim deh lirik-lirik gitu supaya dong juga tahu dong biar kita lagi belajar dialek Jayapura kayak ini.
Iya, jadi memang sekarang sejak TikTok ini kita di Indonesia Timur nih, lagu-lagu banyak yang viral. Itu lagi sisi baik dari TikTok itu sudah. Iya, prosesnya sendiri bagaimana untuk perekrutan Duta Damai? Oke, jadi untuk proses perekrutan Duta Damai itu awalnya tuh kita seleksi berkas, kayak kita isi biodata, terus backgroundnya kita biasanya kalau kayak kita lamar kerja tuh ada CV, CV ya. ya. Jadi kita kasih masuk kayak kita sekolah di mana, karena memang di apa nih dicari tahu kayak kita sekolah di mana, background pendidikannya kita. Nah setelah itu baru kita wawancara. Setelah wawancara baru habis itu nanti diumumkan tuh berapa yang lolos, kemudian kita karantina hampir 1 minggu waktu itu. Dong tanya kah tidak ke medsos? Don tanya kayak misalnya, jadi pas kita daftar itu ditanya, kan ada 3 divisi di kita, ada blogger, ada IT, ada DKV. Nah ditanya itu, kenapa ambil divisi ini, kenapa ambil IT, kenapa ambil blogger. Setelah itu nanti kita dipecah sesuai dengan divisi-divisinya kita. Di situ tuh nanti kita belajar. Memang ditanya kenapa suka blogger. Kalau teman-teman kebanyakan ya karena saya suka menulis. Menulis ya. Nah, terus kalau yang kebanyakan yang anak-anak yang ambil IT medsos itu kebanyakan di teman-teman ini anak-anak TikTok semua. Iya. Nah, dong punya alasan akan itu suka ini apa nih? Gampang sekarang TikTok ya. Bilang gampang itu kalau mau mau upload di TikTok. Jadi setelah proses itu terus kapan dikukuhkan? Tong dikukuhkan itu prosesnya kurang lebih hampir 1 bulan. Kemudian tong dikukuhkan di tahun lalu 7 Oktober 2022. Oke, itu di mana? Di Jayapura. Tong di Jayapura, cuman memang ada beberapa teman-teman yang dari luar kota, mereka dikirim ke sini. Jadi kita dikumpulkan di satu tempat, terus kita karantina selama kurang lebih 4 hari. Kalau di Papua nih sendiri ada di mana saja ini Duta Damai? Duta Damai karena kitong waktu itu dibentuknya untuk Provinsi Papua, jadi ada yang dari Serui, ada yang dari Mambramo. Tapi kalau di kabupaten ada? Ada yang dari Nabire. Bukan, maksudnya Duta Damainya di kabupaten itu ada mereka sendiri di sana? Belum. Masih di provinsi? Tingkat provinsi. Oke. Bagaimana Duta Damai beroperasi dan apa perannya? Oke, kita beroperasi seperti namanya, Duta Damai Dunia Maya. Duta Damai Dunia Maya. Jadi memang kita beroperasi di dunia maya. Walaupun kita juga memang kita mau beroperasi di dunia tidak maya. Dunia nyata. Dunia nyata. Ya dengan kita operasi di dunia maya itu kita buat konten. Jadi kita entah itu kita buat tulisan, karena ada kita punya website juga. Oh ada ya. Ya, jadi boleh kunjungi website kita Duta Damai Dunia Maya Papua. IG Duta Damai Dunia Maya Papua. TikTok juga sama. Oke. Nah, terus? Nah, jadi kita buat konten. Kita buat konten biasanya dalam bentuk video. Kalau bulan ini contohnya bulan ini itu kan kita kasih nama bulan September itu bulan perdamaian. Jadi kita biasa tentukan tiap bulan itu tentukan tema besarnya. Kayak bulan September ini kita buat peacemaker dengan hashtag sejuta damai. Jadi isi kontennya kita di sosial media tuh semua tuh tentang perdamaian. Jadi contoh damai dengan sesama dimulai dari tempuh diri sendiri kayak begitu. Nah terakhir tuh kita bentuk nyata dari kita betul-betul kita mau menyebarkan perdamaian tuh kita kemarin bikin aksi di Baku Timba. Jadi kita ketemu orang kayak kakak permisi, menurut kakak perdamaian dalam 3 kata itu seperti bagaimana? Jadi kita tanya di mereka, terus kita minta dong punya tanda tangan sama pesan damai di baliho. Oh di Baku Timba ya, pas rame. Di Sentani. Oh di kantor bupati. Di kantor bupati ya. itu. Siapa yang mendukung atau terlibat dalam Duta Damai Maya Papua ini? Oke. Yang terlibat dalam Duta Damai Dunia Maya Papua, kalau di kita di dalam anggotanya sendiri ada berbagai macam ya. Ada yang dari mahasiswa, terus kalau untuk saat ini kita memang langsung di bawah naungannya BNPT. Tetapi kalau di tingkat provinsi kita tidak terlepas dari campur tangan FKPT. FKPT? Iya. Forum Koordinasi
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Itu juga di BNPT juga. Ya, itu juga di BNP. Jadi kita tidak terlepas dari pantauan beliau-beliau. Oke. Nah, sebenarnya apa yang memicu sampai Duta Damai Dunia Maya ini dibentuk? Yang memicu seperti yang tadi sudah saya bilang, sudah saya sebut itu, karena kalau tong melihat ini pengaruh dari sosmed ini, makanya kan dong sebut dunia maya, karena ada dunia lain sebenarnya yang sekarang orang-orang berlomba untuk mencari approve, ya, untuk mencari pengakuan. Nah, cuman ada beberapa dari mereka melakukan hal-hal yang salah, entah itu menyebarkan hal-hal yang negatif atau seperti yang ada di kakak punya baju, hoax, demi untuk menarik perhatian orang-orang. Mati viral. Itulah yang bilang mati viral itu. Ya. Dengan segala macam gaya yang dong mau bikin. Nah, sementara kan sekarang tong lihat bukan hanya tong yang sebesar-besar. Kalau mungkin kayak tong yang besar-besar ini, tong bisa saring, oh, saya mau konten yang seperti apa. Kalau kayak TikTok kan tong pas baru awal daftar itu langsung kan tong bisa pilih konten-konten apa yang tong mau lihat. Lalu kalau macam tong pu adik-adik orang yang masih SD, pokoknya asal dong lihat, oh yo jedak jeduk, oh yo goyang-goyang kepala, oh sudah, lihat dia punya view mantap, lihat dia punya jumlah like banyak, nanti dong ikut. Jadi justru dengan adanya tong dibentuk, tong ingin maksudnya ajar adik-adik dorang. Memang tong target untuk adik-adik dorang supaya ayo dengan sosial media kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dengan sosial media juga kita bisa berdampak. Ya dengan cara kita sebarkan konten positif sebanyak-banyaknya. Jadi memang fokusnya di media sosial ya, karena sesuai dengan namanya nih. Duta Damai Dunia Maya. Namanya Dunia Maya ya. Jadi semuanya di dunia maya ya. Ya, tidak semua, Deng. Tapi untuk promosi konten-konten gitu. Iya. Tetap di dunia maya. Kita juga di sini juga ada punya media sosial juga di sini. Jadi kita memang kelola. Jadi kita di Kominfo juga itu kita sering untuk posting kegiatan-kegiatan yang ada di Pemprov Papua. Jadi supaya masyarakat bisa tahu bilang, oh ternyata dong ada bikin ini, dong ada bikin itu. Karena kan kalau tidak diposting nanti orang juga tidak tahu. Iya betul. Ini di kantor ini mereka bikin apa. Iya. Jadi kita posting-posting supaya orang juga tahu. Organisasi ini memiliki hubungan atau kerjasama dengan pemerintah. Jadi organisasi ini cuma dengan BNPT saja atau? Kedepannya memang kita berharap kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Dengan Kominfo? Ya salah satunya dengan Kominfo sudah terjalin. Oke. Ya, terima kasih Kominfo. Jadi mudah-mudahan nanti kita lanjut ya. Terus nanti kedepannya ini selain media sosial ya. Mau bikin apa? Literasi gitu? Ya, memang kita juga rencana mau buat literasi sama kita punya agenda besar ya, impian kita semua itu kita mau buat desa perdamaian, desa damai, kampung damai ya. Cuman memang itu agenda besar, jadi kita lagi pelan-pelan susun kira-kira kita harus gandeng dengan instansi mana. Jadi memang tahap awal kita harus audiensi dulu, kita jalin kerjasama, komunikasi yang baik dulu, baru kita ke tahap berikutnya. Iya, soalnya kakak juga baru tahu kalau ada ini nih Duta Damai nih. Ya mungkin nanti lewat sini kan orang bisa lebih kenal. Kalau lebih kenal kan bisa lebih diikuti. Amin. Siapa tahu kontennya tambah banyak toh yang positif-positif, yang bagus-bagus. Terus langkah-langkah apa saja yang kamu ambil untuk mempromosikan ini perdamaian di Papua ini? Oke, langkah-langkah kita, karena kita sebagian besar anak muda dan kita paham sebenarnya yang paling cepat terpengaruh dengan hal-hal negatif itu anak-anak muda. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita start dari kita punya teman-teman sesama anak muda, kita punya adik-adik. Dan tidak lupa juga memang kita butuh arahan dari kakak-kakak dorang, dari pemerintah. Dan memang
kita targetnya itu kita sosialisasi, baik itu melalui buat literasi secara virtual, seminar virtual, atau kita juga memang ada rencana untuk kunjungan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Seperti begitu sih. Baju hoax ini kemarin kebetulan saya ada ikut kegiatan di SMK 6 di AB Pantai itu. Oh iya. Nah itu yang buat relawan TIK sama kerjasama dengan ICT Watch dan WhatsApp. Oh. Jadi literasi di sekolah. Itu juga tentang pemilu. Besok ini kan banyak pemilih pemula. Jadi bagaimana supaya tidak kena hoax dan segala macam. Jadi mereka bikin itu. Terus dari WhatsApp juga sendiri ada kasih kita informasi masalah autentifikasi 2 faktor itu kan. Sekarang lihat kalau WhatsApp itu kalau kena hack kita tidak bisa ambil kita WhatsApp lagi tuh. Iyo. Karena orang isi PIN. Jadi kalau di dalam autentifikasi 2 faktor itu kan kita bisa isi email juga. Jadi terus kita isi PIN. Jadi ketika kalau ada orang ambil alih kita punya akun, kita bisa ambil alih juga kembali. Karena ada PIN-nya. Nah, yang terjadi kan ketika orang ambil kita punya WhatsApp, dia isi PIN. Jadi kalau kita mau ambil kembali susah. Tanya PIN, kita tidak punya PIN-nya. Makanya itu kemarin juga dari WhatsApp jadi supaya kita juga hati-hati toh. Iya. Supaya hati-hati kalau sayang toh kalau nomornya kita masih punya tapi WhatsApp-nya kita sudah tidak punya. Ya. Sama itu yang panah-panah 2 di WhatsApp kalau dibagi-bagikan tuh biar ketahuan toh. Karena kan biasa hoax-hoax juga tuh kita cuma boleh bagikan ke 1 kali gitu. Jadi memang dong juga berusaha itu. Iya, kadang tuh dong tiba-tiba tuh kirim SMS kayak OTP, WA juga kadang tiba-tiba. Terus kadang ada yang dong kirim sekarang tuh pakai aplikasi. Jadi APK itu. Jadi kadang kalau kitong tidak, itu sudah gunanya literasi tuh kadang. Jadi kadang tuh kalau tong tidak perhatikan bebek, oh ini apa? Tong hanya baca saja, tong langsung tekan. Kadang mungkin tong kira dia punya nama file tuh mungkin titik dokumen. Padahal itu tadi di bawah tuh APK. Aplikasi untuk Android ya. Android. Jadi memang satu banyak lagi korban. Orang itu selalu mau jadi yang pertama. Itu. Pertama share, pertama tahu. Jadi memang agak bahaya. Terus ini respon masyarakat bagaimana terhadap Duta Damai? Sudah sampai kemana saja? Oke, respon masyarakat. Sampai terakhir itu kita ketemu dengan beberapa guru, wakil kepala sekolah. Pas memang momennya tuh dengan waktu bulan Agustus kita bikin lomba orasi kemerdekaan. Jadi beberapa teman-teman dong antar surat. Terus mereka kaget dong, seperti yang kakak bilang, saya juga baru tahu kalau ada Duta Damai. Nah setelah tong ngobrol-ngobrol terus mereka bilang, wah ini bagus ini, dutanya berbeda dari duta-duta yang lain. Nah jadi bagaimana kalau kalian datang maksudnya share kayak mungkin tahap awal ke OSIS dulu, baru ke adik-adik dorang mengenai pentingnya bersosial media yang baik itu seperti apa, pentingnya kita menjaga perdamaian itu. Nah dan memang setelah lomba waktu di akhir kita mau membagi piagam, terus kita ketemu dengan peserta. Ada beberapa sekolah yang didampingi dengan dong punya guru-guru juga, karena mereka ya saking excitednya, saking mereka bilang tong harus ketemu dengan anak Duta Damai. Jadi memang kita merasa diterima. Cuman memang kalau kita bilang euforianya atau jumlah banyak, belum banyak yang tahu. Jadi makanya kita lagi gencar-gencarnya, ayo kita, kalau biasanya ada orang bisnis bilang personal branding bagaimana kita branding kita punya diri. Jadi kadang tong bicara dan kita punya teman-teman sama anak-anak Duta Damai, ayo kalau daripada kita tunggu tong punya akun untuk bagaimana kalau dimulai dari kita untuk kita dan oleh kita. Ya akun bertumbuh tuh kalau ada postingan kalau jarang-jarang posting juga lagi. Tapi itu ya, kontennya sendiri bagaimana konten? Nah kadang ini tuh juga kebilang konten ini begitu sudah, maksudnya konten harus memang tong pikir baik-baik punya, karena
lagi tong buat konten untuk edukasi. Pesannya ini. Untuk iya, jadi kita pikir juga ini kira-kira apa yang harus kita buat, dan lebih daripada itu bagaimana kita kemas kontennya itu kita selaraskan dengan kearifan lokal yang ada di sini. Iya. Nah, salah satu yang lagi sementara tong lagi pikir ini bagaimana kalau tong mau bikin mob. Nah, kebetulan memang teman-teman anak Duta Damai dari regional lain tuh mereka request kayak ayo coba kan bikin ini dulu mob. Nah, terus teman-teman, iya bagaimana kalau tong bikin mob? Ya sudah. Nah, selain itu juga kita memang punya keinginan untuk kita perkenalkan Jayapura, Papua itu seperti apa. Ya, Papua dikenal dengan itu. Orang bilang apa? Toleransi kan? Toleransi kayak itu. Iya. Dia bilang saking toleransinya tuh apa? Ada teman-teman yang dari luar, dia bilang ternyata di Papua tuh tidak seperti yang nonton di televisi. Ternyata orang-orangnya tuh sedamai itu, se-welcome itu, dan hal paling sederhana contoh kakak. Ada kakak dia dari Jakarta. Dia baru datang ke sini. Dia bilang satu hal yang dia tidak temui selama ini walaupun dia di Jakarta, mau dia keliling kemanapun, dari cara kitong di Papua jabat tangan. Kalau kita di Papua kan memang betul-betul kalau tong excited tong apa nih terasa toh. Sementara kalau di luar tuh kayak cuma sentuh saja. Itu uniknya kitong di Papua, jadi kita harus bangga. Satu juga, kita kalau ketemu orang tuh selalu malam, sapa kakak. Pagi ya. Kalau di luar kadang kayaknya tidak ada. Kita lewat saya yang penting tidak baku ganggu. Nah, tapi kalau di sini pagi kakak, biar tidak terkenal juga. Ya, itu memang kearifan lokal. Sama ini yang apa nih? Kata biasa tong ketemu dengan kayak orang lebih tua daripada kita bilang malam bapak, malam mama. Ya. Itu ada apa nih? Ada beberapa teman juga dari luar. Dia kenal kah? Tidak. Baru kenapa kalian panggil mama? Kan punya mama kah? Tong punya mama toh. Iya, itu sudah biasa di sini toh. Makanya kalau kita ke rumahnya teman terus mamanya kita panggil mama. Iya. Biasa begitu toh. Bapak begitu. Juga kita sudah, malah kita di sini jarang. Kalau kita panggil om tuh malah kayak orang-orang lebih muda. Om, tapi kalau bapak tuh orang-orang tua gitu ya. Nah, kalian punya tantangan terbesar ini apa? Tantangan terbesar yaitu bagaimana kita berhadapan dengan begitu banyak hal hoaks yang sudah terlanjur tersebar. Ya, hal paling sederhana nih, hal paling sederhana adalah bagaimana kita mau membuktikan kalau perbedaan itu indah. Berbeda-beda itu tantangan terbesar adalah, apalagi kalau kita ketemu dengan orang yang saya tidak suka dengan ini, saya tidak suka karena dong begini. Ya saya juga tidak bisa bilang kalau semua begitu, tidak, tapi memang ada beberapa orang yang tong temui kayak saya tidak suka dengan suku A, suku B karena begini. Tapi yang tong mau sampaikan bahwa ayolah, seperti yang Nus bilang, Papua itu tanah damai, Jayapura itu damai. Jadi mari tong buktikan bagaimana caranya kita membuktikan bahwa perbedaan itu indah. Seindah itu. Makanya kalau saya tuh selalu ingat Kang Maman punya kata-kata, keberagaman bukan untuk diseragamkan, tapi dengan keberagaman itu justru yang buat tong jadi indah. Beragam. Punya teman dari mana saja? Iyo, kayak saya jujur, saya Kristen, tapi saya punya teman-teman paling banyak Muslim, ada yang Hindu. Dan saya rasa tidak ada perbedaan, dan justru buat saya belajar lebih banyak dengan belajar hal-hal baru dengan dorang. Kan kadang dong mau sembahyang itu kan iya tuh urusannya dorang. Karena saya ingat saya teman tuh, dia Muslim, kalau dia sholat waktu masih kuliah dulu, dia minta saya temani. Jadi kadang saya duduk di masjid di depan, tunggu. Kadang kalau bukan di masjid, kadang di musola, kadang dia ayo masuk. Begitu juga kadang dia main di rumah toh. Biasa kalau di bapak dorang ibadah malam, nanti dia bilang kamu ibadah, iya. Oh ya sudah. Terus kayak tong di Duta Damai juga kan ada yang Muslim, ada yang Kristen. Kadang tuh kalau tong kumpul sama-sama, kadang teman-teman yang dari Muslim tuh bilang, ayo kamu yang Kristen boleh yang berdoa. Nah tuh kenapa? Sudah tong suka dengar kamu berdoa.
Kadang tuh suka begitu, suka bercanda. Maksudnya bercanda tapi itu bukti dari kalau berbeda itu sebenarnya tidak semenakutkan itu. Justru berbeda itu yang buat kita jadi satu. Jangan takut Iya, jadi jangan takut tetap dengan perbedaan. sama saja semua toh. Sama semua. Bagaimana, masih ada yang mau disampaikan atau ini harapan dari Duta Damai ini Harapan. sebelum kita close? Tong berharap Papua seperti dia penama. Pape- Papua penuh damai. Papeda. Papua penuh damai. Ya tong berharap mulai dari tong anak-anak muda, tong tetap hidupi kata damai itu. Karena kalau tong sendiri tidak bisa berdamai dengan tong pu diri, maka tong tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Kalau kata Pak Gus Dur, tidak peduli kau pu agama apa, kau pu suku apa, latar belakangmu seperti apa, tapi kalau kau bisa mewujudkan perdamaian itu, maka kau jadi manusia seutuhnya. Kan kita sebenarnya kita tidak dituntut untuk menjadi kamu harus jadi A, B atau C, tapi sejatinya kita hidup ini bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita bisa berdampak untuk sekelilingnya kita. Ya dari sederhana bagaimana seperti yang kakak bilang, kita di Papua ini dikenal dengan murah senyum. Tong ketemu orang, malam kakak, malam adik, malam bapak, malam mama, itu sudah tanda kalau orang bisa membuktikan kalau damai itu ada. Kita sudah hidup di damai. Jadi mari seperti dia pu nama, seperti Papua pu slogan kah apa kah? Istilah kah itu kah? Papua penuh damai. Ya mari tong buktikan kalau Papua, tong semua yang ada di Papua nih, kita bisa menghidupi damai itu seperti apa. Oke, cukup. Ya kalau pesan juga mewakil dari teman-teman, kita berharap dengan adanya kita bisa bergandengan sama-sama, bukan hanya kita sendiri damai, tapi kita bisa bergandengan dengan semua yang ada, semua instansi untuk semakin memperkuat damai itu di Papua. Oke. Kalau kita dari Kominfo, kita siap bantu-bantu. Ini kita sudah bantu toh. Iya. Nanti kita promosikan Duta Damai supaya orang-orang di luar sana tambah tahu bahwa Duta Damai itu ada. Duta Damai itu tugasnya apa, mereka bikin apa. Jadi orang-orang juga bisa, siapa tahu tambah bisa gabung ya. Iya, amin. Ke Duta Damai, tambah banyak anggotanya, supaya kita punya ini tetap jadi Papeda, Papua penuh damai. Oke. Demikian edisi podcast hari ini. Jumpa lagi di edisi berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.